informasi PPATK ini kemudian dipakai Irjen untuk melihat audit investigasi. Ternyata tidak ada dari 11,38 aliran dana ke pegawai yang sedang kita investigasi maupun ke keluarganya. Jadi ini kan belantara yang disebut spider web-nya itu dari berbagai transaksi. Tidak ada aliran dana ke pegawai Kemenku. Namun Inspektorat Jenderal tetap melakukan rekomendasi hukuman disiplin karena Inspektorat Jenderal meskipun dari data PPATK tidak ada aliran dana kepada pegawai Kemenku, Irjen menemukan pelanggaran lain yaitu yang bersangkutan menerima fasilitas dari WP yang lain, mungkin bukan yang perusahaan ini. Jadi kita bisa bayangkan 11,38 dibayangkan ada aliran dana mencurigakan, padahal ini adalah permintaan dari Irjen dan ternyata tidak ada. Namun kita tetap melakukan hukuman disiplin karena terhadap pegawai yang bersangkutan ditemukan mendapatkan pelanggaran dalam bentuk penerimaan fasilitas dari WP. Kita melihat secara jelas ada kekosongan hukum yang harus ditambal oleh pemerintah dan DPR. Apa itu? Yaitu Undang-Undang Perampasan Aset yang sangat berguna untuk menangani perkara-perkara yang selama ini sedang dibincangkan masif oleh masyarakat. Yang pertama, informasi itu adalah informasi yang lahir dari PPATK dengan konsep Financial Intelligence Unit. Jadi sebenarnya yang dapat mengakses dokumen itu hanya penyidik dan PPATK. PPATK itu kan bekerja di dua ranah. Satu, mereka pasif menunggu permintaan dari penyidik. Kemudian yang kedua, mereka bergerak aktif sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Selain itu memang ke depan lebih baik misalnya menjalankan peran sebagai Menko Polhukam, Pak Mahfud juga bisa meminta PPATK atau melakukan supervisi bagaimana sebenarnya nasib laporan analisis PPATK kepada aparat penegak hukum lain. Karena kalau mengacu pada pernyataan pers dari Kepala PPATK ada disampaikan bahwa ada juga laporan yang diserahkan kepada KPK dan jumlahnya triliunan. Bagaimana nasib laporan itu? Karena PPATK ketika menyerahkan laporan harus ada koordinasi, harus ada supervisi. Salah satunya yang bisa digaungkan ke depan adalah supervisi dari pemerintah. Pegawai Kemenku kocar-kacir, Sri Mulyani beberkan transaksi 300 triliun rupiah. Cium dugaan pencucian uang. Yang menyangkut Kementerian Keuangan yang abu-abu ini nanti kami akan elaborasi supaya juga makin clear. Ada 11,38 triliun itu menyangkut informasi tadi, debit kredit dan informasi dari PTA. Kemudian ada 2,7 triliun PTB, 1,88 triliun PTC, 2,2 triliun PTD dan PTE, dan kemudian 452 miliar di PTF. Kami menggunakan dua yang terbesar saja dulu, 11,38 dan 2,78 triliun. Ini yang menyangkut Kementerian Keuangan ya, karena menyangkut pegawai Kemenku katanya. Satu yang 11,38. Sesudah kita lihat surat tersebut adalah begini. Inspektorat Jenderal kita sedang melakukan audit investigasi terhadap pegawai kita yang ada di kantor X. Untuk melakukan audit investigasi, Irjen meminta informasi transaksi dari PPATK. Informasi PPATK ini menyangkut transaksi perusahaan dengan nilai debit kredit perusahaan, katakanlah namanya perusahaannya PTA, jumlahnya 11,38 triliun. Jadi perusahaan A dipotret keluar masuk, beli ini, bayar gaji segala macam itu nilai totalnya digunggung 11,38.